wedding. Welcome back to Bentukan Lemak Project. Seperti biasa dengan saya Bayu. Saya Odel. Saya Tami. Kita bertiga akan senang-senang lagi hari ini. Yep. Terima kasih udah setia nonton kita yang super kece. Buns. Thank you Buns sudah setia menonton. Buns. Yang belum nonton harus nonton. Oke, seperti biasa gue akan minta sama kalian untuk tidak nge-skip video sampai habis. Kalau nge-skip rugi karena makanannya enak-enak ya. Ya. Sebetulnya bukan enak-enak doang sih, kan banyak informasi juga gitu kan ya di dalamnya. Iya, siapa tahu kayak misalnya kalian tuh kayak lagi ngidam sesuatu, terus bingung beli di mana, nonton video kita, oh iya nih yang gue mau. Siapa tahu langsung, oh belinya di sini. Oke, gue pesen, gue beli gitu. Gitu. Iya benar, jadi nggak bosan makanan itu mulu ya. Iya. Nggak patok satu doang. Yes. Terus sekarang kita mau nyobain berapa nih makanannya? 3. Masih 3. Iya, perut kita masih muat 3, maksimal 4 deh. Kalau lebih dari itu, wassalamualaikum. Sekitar ini punya 3 menu. Ada 3 menu. Apa aja? Coba. Kita nih yang sekarang kayaknya nggak terlalu berat, tapi makanannya tuh lagi digemar-gemari banget deh. Ya. Yang pertama kita kuah-kuahan. Kuah apa yang lucu? Kuah. Gua apa yang lu jelek? Yang lu jelek lagi bener. Memang gue jelek. Kedua, kita akan nyemil sambil minum kopi. Banyak kopi kekinian, kita akan review yang ini baru ya. Ini kekituan. Dan si kopi ini juga dia baru launching. Jadi kayak kita pertama yang baru review. Ya, kita kayaknya satu tuh ada satu khas Bogor, satu lagi baru launching, yang satu lagi keripik yang nggak kalah hitsnya. Oke, jadi hari ini abis kita makan yang kuah-kuah, kita akan ada seru-seruan sambil ngobrol-ngobrol tentang makanan-makanan online. Bila kita nyemilin keripik dan minum kopi. Nah, tapi sebelum kalian nonton videonya, kalian jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe. Untuk stop videonya. Subscribe. Salah di sini ya. Iya. Subscribe, like, comment, share, and follow Instagram Buntelan Lemak Project. Oke, nah sekarang kita langsung aja untuk ke review menu pertama. Wah. Oke, ini adalah Apa nih? Ini namanya bakso aci. Yang lagi viral itu bakso acinya cuman ini tuh terkenal di Gede amat itu. Iya, ini bakso aci. ini terkenal di Bogor, namanya Warung Uncal. Iya. Oh, ini bedanya ini sama ini apa? Nah, kita tuh dikirimin 3. Yang pertama kita yang standar ya Tam ya. Iya, Ini yang standar paket paling murah sih. Iya, yang isinya tuh cuma kayak bakso aci, terus ini kayak batagor kering, Cuangki. Cuangki sama ini batagor kering nih, sorry ini batagor kering, ini cuangki. Oh, itu yang standar. Harganya ya? cuma 15.000 kok nggak salah deh. 15.000 Oh ya? Oh murah dong, enak nih. 15.000. Kalau yang lu? Kalau yang ini cuangki yang medium, namanya gue lupa. Jadi dia tuh menunya tuh macam-macam. Jadi ada paket wareg, paket aji, paket mantep, itu banyak banget. Harganya tuh nggak lebih dari 25.000. Ya, wareg tuh kenyang ya. Kenyang. Soda. Kenyang. Nah ini salah satu yang favorit, katanya baksonya ada bakso telur. Telur apa? Telur ayam. Telur naga. Nah kalau yang ini adalah paket wareg nih. Oh, ini yang wareg. Oh, wareg Pakai rakus ini mah ya kayaknya banyak banget ya. Mana tutupnya? Ini yang lainnya mah sama ya, pakai bakso aci gini-gini, cuman dia ada ininya, tetelan. Ada tetelannya, sama ada ceker. Dapat TikToknya nih, TikTok cikur. Ini ceker, gue salaman dulu, kenalan. Hai. Tunjuk. Oh, sama ini nih kikil ya. Kikil. Tetelan, kikil, ceker, ada macam-macam. Oh, ini bakso acinya nih. Nih. Gua ambil TikTok dulu ah. Ini bakso tulang rangu. Oh iya. Yang ini bakso aci. Iya, ini bakso aci itu tulang rangu. Oh, jadi yang rumah ada tulang rangunya. Iya. Kayaknya warung semuanya ada deh. Warak semuanya emang paling paket diambil di sini. Oh, terus dapat ininya juga ya, dapat apa? Kriuk-kriuk apa? Pilus-pilus. Cucok meong. Nggak bertanggung jawab udah diginiin, nggak sampai habis lagi ditinggalin lagi. Nih, ini TikToknya sama kayak sambelnya tuh, lihat nggak sih merahnya tuh kayak ini sambelnya meledak edan sih ya kayaknya. Gua nyobain dari bakso tulang rangunya dulu ya.
Kotak lu tuh kedengeran tuh. Waduh. Kalau gue pengen nyobain ini nih, cekernya. Kita coba cekernya. Di sini ada yang nggak suka ceker gak? Enggak. Suka. Suka ya. Tapi nggak suka, enak aja. Serah lu deh. Kita coba cekernya. Lembut cekernya. Oh ya, selembut apa? Enggak, maksudnya gue kayak baru makan gitu, set langsung misah gitu dia tulang-tulangnya. Ini kita Coba. makan cuangkinya. Ini pedes deh kayaknya. Enak. Gue mau potong ininya nih, penasaran sama bakso telurnya. Gimana sih? Tenggelam. Telurnya utuh ya kak, nggak setengah. Matang. Apa dah? Pantesan bulat gede gitu ya, satu telurnya. Mau nyobain bakso acinya sih. Seaci apa? Dia mungkin bakso acinya nggak yang aci doang, no, ada dalamnya juga nih daging. Doang. Ngapain sih? Ngapain kak? Ini cobain jahenya apa ya? Kacau. Ini kacaunya apaan sih? Itu ayam. Ini lain nih. Buntut kayak iga apa ya? Oh iya ada iga, bener ada iga. Jadi mereka tuh ada sistem belinya, mesennya yang langsung jadi kayak begini, tinggal makan aja. Ada yang frozen. Ya, yang keringnya. Yang dikemas. Jadi kalian masak sendiri. Iya, dan ini tuh ada di daerah sekitar Semeru, di Jalan Semeru di depan pom bensin. ada tempatnya ya. Enggak, sebelumnya bener. Kita bisa makan di sana aja ya? Gue makan sana. Adem kok tempatnya. Tempatnya enak, dia kayak kontainer gitu. Nggak banyak jual makanan di sana. Kalau buat kalian skornya berapa nih? Gue sih 7,5. Dia enak, cuman mungkin gue seneng banget gurihnya itu, tapi ini kayak kurang gurih gitu sih. Oh iya emang. Kita kan mindset kita tuh bakso aci tuh bakso yang kuahnya tuh gurih-gurih micin gimana gitu kan. Dia jadi kayak bakso biasa, kuah bakso biasa, cuman jadi baksonya aja aci ini gini gitu-gitu. Nilai dari gue sih lumayan bagus, 9. Ini kalau menurut opini gue, ini kuahnya kan kata Adel kan mirip kuah bakso. Menurut gue justru di antara semua bakso aci ini tuh yang paling kaldunya asli, karena dagingnya aja banyak kan. Jadi kuahnya benar-benar dari kaldu, bukan dari bumbu mecin. Kalau misalnya kita belinya mungkin di tempat lain atau yang kemasan itu kan dia pakai perasa ya. Kalau gua nilainya 7,5, 7 deh. Soalnya pertama kayak Adele, gua tuh suka yang gurih. Dan ini kurang gurih, jadi kayak harus kita bumbuin lagi. Tapi untuk rasa baksonya, cuangki, batagor gitu-gitunya Enak. Iya. Bakso acinya enak sih, kayak Garut punya. Nah kalau bakso acinya enak. Kalau misalnya bisa dinilai pisah sih, kok bakso acinya sih gue 9. Iya. Mau abisin dulu ya guys. Kita mau makan lagi, siap-siap juga buat menu kedua. Apa nih? Wow. Cilok bang. Snacking time. Snack time. Snack Jamnya time. juga cocok ya. Ini snack. Nah sebelumnya ini menu kedua ketiga nih. Ini menu kedua ketiga kita gabungin sambil kita ngobrol-ngobrol. Tema yang topik yang kita akan obrolin itu adalah apa sih pilihan lo ketika lo beli makanan online. Kita juga kalau misalnya mau beli makanan online kita lihat nggak cuman enak apa enggaknya, tapi kadar gizinya ya. Buat si kecil mungkin. Ya. Kita juga tahu. Udahlah. Buat diet juga mungkin. Buat kita gitu. iya kan, misalnya kalau umur sekarang gini tuh kan Berapa umurnya? Kalau makan yang asal-asal juga bisa bikin jerawatan. Iya, kayak kita kan umurnya udah 17 tahun ke samping. Sama yang terakhir mungkin kita akan kasih masukan buat kalian yang pengen juga bikin usaha online di rumah, karena kebetulan dia adalah owner sambal Kakanda yang kayak di minggu lalu. Boleh minum dulu nggak? Dicobain dulu nggak? Boleh, tapi
Kuningan ini nggak sih dulu? Iya, aus dulu gua. Sweet. Sweet ya. Ayo, Ya, lu kalah. Jadi kita kerupuk dulu. Keripik. Jadi kita dapat kiriman dari Keripik Osa. Keripik Osa ini ownernya kalau nggak salah namanya juga Osa. Jadi dia bagus juga sih. Untung namanya bagus ya Osa. Coba kalau namanya kayak gue Bayu, Keripik Bayu. Oke, pas banget kan, related banget sama topik yang nanti kita akan bicarain. Kayak ini salah satu cemilan online yang kemasannya tuh menurut gue menarik karena kita bisa lihat. Kami lihat deh. Dari kemasan kita udah langsung ada informasi nilai gizinya. Jadi dari kalori sampai gizi yang ada sampai ingredients ada di sini semua. Berambang keju, berambang itu shallot tuh berambang tuh bawang goreng. Kalau bahasa Jawa tuh bawang goreng. Keripik bawang itu lebih mirip ke pangsit, cuman rasanya bawang. kayak pangsit. Kirain apa? Bukan. Emang yang itu dong berambang keju. Kalau Ini. sebenarnya waktu Sistik. pertama kali si Keripik Osa ini ada tuh dia ngeluarinnya ini nih. Nih, Oh ini jagoannya ceritanya. Iya, itu jagoannya. Keju goreng. Ya? Keju goreng. Ini jagoannya dulu. Bikin dia pertama kali tuh ini. Bisaan ya, enak sih ya. Enak kan? Keripik ini tuh klasik banget kalau di Indonesia. Kayak suka makan di rumah nenek ya. Iya benar-benar kayak ini ya yang di lebaran gitu ada kan. Ditoples ini ya, ditoples kue Kayak kaca. Eropa, dalamnya ternyata rengginang kalau nggak beginian kan? Ini enak sih keju goreng. Itu kangen banget sama rasanya. Kejunya enak ya. Enak. Sebenarnya keripik si Osa ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Ternyata yang ini bukanya gede. Ini enak loh pakai bakso. Seberambang ini nih. Ini kayak pangsit tapi lebih lembut jadinya. Jadi yang spicy yang original juga ada. Nah bener nih rasa bawang gitu sih. Yang spicy. Kita tumpahin aja yuk di sini. Cobain gitu. Cang. Sekarang kita buka yang varian yang kentang balado. Gua bukanya nggak mau with drama, trauma. Udah. Nih dia si Ini apa? kentang balado. Keju goreng. Gua tambahin aja dulu kentang balado. Wow. Kriuk. Enak nih kayaknya. Renyah banget. Receh ya lu gitu ya. Ini kayak Ada ininya. Ada ikan terinya. iya yang. Pantesan dari gue tuh lagi ngerasa ini ada apa? Ada rasa apanya ya? Ada teri medannya, Wak. Bun. Lo ikan pausnya kak? Oh, ada teri medannya ternyata tuh, teri medannya. Oh, Ikan paus. iya nih. Kopinya ada tiga macam gitu. Ada Oh ya pas tiga. banget ya kita dikirimin sama. Ini ada kopi Parla Coffee. Ini kita dikirimin variannya ada, kopi dari Parla Coffee. Ada 3 varian. Jadi lucu banget ya, ada botol setengah liternya. Jadi kalau menurut kalian beli seliter kebanyakan, setengah liter mereka punya kemasan. Dan unik nggak sih? Unik. Iya lucu. Botolnya lucu, gendut. Shake before Botolnya ya. drinks. Kalau yang gue ini terbuat dari Arabica Java Ringan. Itu tuh yang favoritin itu Oh, katanya. yang itu yang sea salt ya. Yang Kalau sea ini salt apa ya. ini? Ini Corilo. Corilo itu nggak ngerti biji kopi Arabica dicampur dengan susu creamy dan hazelnut. Oh ini salt. Oh ini susu creamy dan salt caramel. Yang apa namanya? Yang sea saltnya. Kalau yang Happy Palm. Happy Palm itu namanya juga palm ya, ternyata dari heavy cream dan sugar gula ya? aren, palm sugar. Kalau ini sea salt pakai sea salt. Maaf ya guys, gue nggak banyak ngomong sini, pengetahuan kopi gue rendah. Ini ya, ini hazelnut, ini gula aren atau brown sugar, yang satu lagi sea salt. Lupa kan gue mau cerita apa tadi? Oh ya, FYI, gue dulu nggak ngopi, nggak suka kopi. Cuman beranjak ke sini, sering ngumpul bareng teman-teman kan, pada sering ngopi, gue cobain ngopi, dan gue ternyata bisa minum kopi. Tapi perut gue nggak mendukung, gue tiap minum kopi pasti kalau bahasa Sundanya apa ya, King Kiliben. Iya itulah pokoknya, jadi suka sakit ulu hati kalau minum kopi, jadi kayak gue cobain dikit aja.
Gue juga nggak suka kopi sama sekali. Gue ngopi kopi kemasan satu doang mereknya, itu aja dari zaman SMP. Ini enak loh, bener deh. Ini yang sea saltnya. Kopi itu kan dari biji-bijinya ya, khasnya tuh dari kopi. Sebenarnya ada yang bikin nggak asem, ada yang asem, ada yang pahit ya jatuhnya ya. Yang Arabic itu lebih ke asem. Ah, yang kalau nggak salah ya. Gue juga nggak tahu sih, pokoknya kan ada jenisnya tuh, ada yang asem, ada yang ini. Nah yang asem itu yang gue nggak bisa sama sekali. Yang gula aren enak banget. Enak banget ini. Ini mah lebih enak daripada kopi-kopi yang itu. Iya. Yang kekinian. Enak loh, gak bohong. Wah, ngaco sih. Ya ampun, gue suka. Wah, ngaco sih. Ini kopi kedua yang bisa gue minum setelah ada kopi satu lah namanya, kopi kekinian. Itu doang yang gue suka. Bentar. Ini sekarang jujur, tambah ini. Jujur ya. Soft banget kopinya, ini ringan banget. Ya, coba yang itu dong. Ini menurut gua, ini yang si Corilo ini, menurut gua ya, ini tuh kopinya tuh ringan dia, nggak yang strong. Jadi rasanya jadi kayak rasa mocha gitu. Iya ya. Kayak susu coklat. Dia kan tulisannya heavy cream, which is lebih ke creamer ya. Lebih kental, lebih creamy. Ini tiga-tiganya gue masuk loh. Masuk sih, suka tapi loh ternyata- gue, bener deh. Ininya enak, nggak ngerti lagi. Si saltnya. Enak ya si saltnya ya. Si saltnya ngaco sih. Mau itu dong yang keripik kentang Ben. Masuk sih ini ke gua karena ya ini kopinya nggak strong. Enak, demi Allah enak. Ini buat yang kayak gua yang nggak bisa ngopi juga kayaknya aman deh. Gue mau beli. I love this. Gue mau beli tiga-tiganya. Harganya murah tahu. Berapa? Sekarang lagi masa promo. Ini harganya yang setengah liternya cuma 40.000. Biasanya kita beli yang 250 gram, 300 gram itu 20.000 kan. 2 kali lipatnya cuma 40.000 Kak. Nah yang Seenak ini yang gedenya cuma 68. 1 liter. Ini kok harganya 100.000 juga masih worth it sih dibeli karena enak. Terus kemasannya dia bagus. Lucu. Ini sorry ya. Gue ingat waktu zaman gue pumping asik. Ini botolnya ya. Ujungnya bener-bener tutupnya gini lagi. Iya, tutupnya gini. Bener. Cheers. Sorry dikat ya. Enak. Cheers. Nyaman sih ini, nyaman di lambung. Fix bisa dipastikan. Nyaman di lambung, nyaman di kantong. Nyaman gue di hati suami kayak lo jajan gini. Cocok sama keju ini. Ini berapaan sih? Ini enak banget deh. Yang kentangnya. Yang ini, yang kentangnya. Pokoknya ini range harganya itu dari lupa. Nah kalau lu mau tahu harganya ini cek aja langsung di Instagramnya, ada di sini. Cek, cos gitu ya. Terus follow, beli. Ini ada daun jeruknya. Ya yang itu, yang apa namanya kentang itu ada jeruk-jeruknya, ada terinya. Menurut gue ini paling enak yang kentang, paling suka. Ini ada si jeruk sama si ikan teri itu, dia ada ikan terinya. Kabur. Enak. Ini kayak pakai nasi juga enak nih. Oke guys, kita udah nih sambil nyemil-nyemil dan minum kopi. Sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol yuk. Yuk. Tadi kan lu mau memberi kita info, memberi kita pengalaman, memberi kita cerita, pokoknya memberi kita sesuatu. Bagaimana caranya memulai usaha sendiri gitu, usaha apapun itu gitu. Bagaimana cara memulai usaha? Kalau gue awalnya gini, kalian kan udah tahu ya, gue nggak suka makanan pedes ya. Makanya gue juga bingung, itu pertanyaan besar gue. Lu nggak suka pedas, lu nggak bisa pedas, tapi lu jualan sambal. Ya itu dia, jadi budak korporat tuh menyiksa banget buat gue nggak bisa tuh di belakang meja terus-terusan. Gue kerja berapa tahun, akhirnya gue kayak, nih bos gue kok sukses banget ya bikin produk. Jadi kebetulan gue waktu itu kerja di salah satu produk minuman kesehatan. Jadi kayak gue terinspirasi sama bos gue, sama ownernya. Dia tuh dari dagang kecil, dari buka warung, terus tiba-tiba jadi besar banget sampai gue jadi pekerjaannya di situ loh gitu loh. So jadi kayak gue mikir, kalau bos gue bisa, kenapa gue enggak gitu loh. Gue kan emang passion gue kan emang kalian tahu ya dari kita SMA, passion gue masak apa segala macam. Akhirnya gue bikin sambal sama temen gue. Dia bilang kayak, lo suka sambal nggak ya? Gue suka sambal. Terus gue bikin sambalnya sampai akhirnya jadi temen gue tuh emang suka banget sama sambal. Dia bilang enak banget. Sampai akhirnya gue tawarin kalau kalian juga gue tawarin kan, kalian suka segala macam, ternyata enak. Akhirnya kita memutuskan untuk branding. Awalnya iseng asli, cuman pengen yang namanya sambal jualan aja mouth to mouth gitu loh. Ya zaman sekarang kan susah ya, orang-orang tuh kalau disuruh bisnis tuh takut. Iya. Nggak punya modal. Benar.
Lu kan takut laku nggak ya? nggak punya skill, ya kan? Nggak pede. challenging gitu, nggak challenging gitu kan. Menurut gue untuk memulai bisnis, sebenarnya kalau gue tuh waktu itu resign sama kantor gue yang lama, terus gue langsung mulai bisnis. Walaupun kecil, walaupun gue nggak tahu nih bisnis gue bakal berkembang kayak bagaimana. Kata orang-orang sih gue nekat. Lo juga bilang begitu kan? Lu gila, lu nggak mikir 2 kali lu. Karena rata-rata orang-orang tuh kayak dia mau berbisnis usaha sendiri, tapi dia belum melepas main jobnya mereka gitu loh. Jadi kayak mereka tuh gak berani ngedobrak itu. Yeah. Rata-rata mereka masih kerja tuh sambil jalan usaha. Kalau lu tuh bener-bener ngekat kerjaan lu sampai baru lu ngerintih gitu kan. Itu lumayan nekat sih. Kunci utamanya adalah bukan modal di duit sih. Bisnis itu modal bisa berapa aja, 50.000 aja bisa jadi jutaan. Bener. Cuman Konsisten kalau lu nggak juga butuh nggak sih? konsisten itu juga ada pemicunya loh. Lu bisa konsisten kalau lu fokus. Ya. Kalau lu nggak fokus, kalau lu fokusnya dibagi 2, lu nggak akan bisa konsisten. Benar. Lo pasti nemu titik capek ketika lu kerja, lu capek, lo jadi mengenyampingkan bisnis itu nggak ada sampingan menurut gua. Lo kalau mau bisnis totalitas langsung. Jadi gua fokus untuk branding gitu, kecuali cuma nyari duit tambahan, uang jajan doang ya. Jadi menurut gua, kalau lu kerja, walaupun lu udah naik jabatan sebagai manajer, lu memulai bisnis lu mulai dari awal aja. Menurut gua, walaupun jatuhnya dari awal, tapi itu naik level. Which is kalau kita sukses di bisnis, itu akan jauh lebih besar penghasilan dibanding kita kerja. Bener gak sih? Setuju penonton. Ya, kebetulan kan Tami juga suaminya pengusaha, jadi kayak pasti didukung. Dari jualan sambal itu, gua agak pesimis, tapi balik lagi gue udah memutuskan untuk keluar dari kerjaan, gue harus ngejalanin itu gitu loh. Benar. Akhirnya gue branding sambal, gimana caranya? Gue mulut ke mulut, gue kasihin semua orang. Memang uang promo tuh, itu modalnya sih uang promo. Cuman kalau misalnya lu promo di makanan, lu nggak perlu modal besar. Lu masak banyak aja, lu dapet 50 toples sambal aja. Lu kasihin ke orang-orang, yang penting nyampe tuh rasa sambalnya. Kayak kopi ini deh, ini. Lo kayak beli 1 liter, taruh di komunitas, taruh di kantor, taruh di apa. Mereka nyobain paling nggak se-emprit-emprit kayak begini nyobain. Masuk ke lidah mereka. Iya. Dari situ orang pasti bakal nanya lagi, ini apaan. Paling nggak nginget aja. Iya, benar. Gue kemarin minum kopi sumpah di kantor, temen gue bawa banget. gitu paling kan. nyari, bener nggak? Benar. Jadi modal gue tuh cuman dari masak gue dapat berapa, itu yang gue bagiin di batch pertama. Di batch kedua baru gue mulai mulut ke mulut, harganya nggak gue sebut di media sosial. Gue dulu bikin cuma 20 toples, 1 minggu 20 toples. Itu tuh orang-orang tuh pada, ini gimana, mau dong pesan sambal, nggak ada, sold out. Ternyata ketika gue bilang sold out, orang penasaran. Dari situ diem-diem gue naikin produksi gue. Sampai sekarang gue bisa sampai 90 sampai 140 per minggu sambal gue. Dalam kurun waktu? Udah 8 bulan. Baru 8 bulan. Gue udah lebih dari hampir 2000 botol sih. Terus gue mau nanya sih, sebenarnya kalau lu mau bangun usaha itu ngelihat dari target pasar lu apa dari passion lu? Jadi menurut gue gini ya, bisnis juga nggak boleh yang kayak gue bisnis, gue mau cari cuan. Beda loh menurut gue mau bisnis apa mau jualan doang cari cuan, beda banget. Kalau lo mau bisnis berarti lo harus nge-develop bisnis lo dari yang kecil sampai yang besar. Lo nggak perlu mikirin cuan lo berapa dulu di awal. Jadi menurut gue passion harus ada. Jadi lo harus sesuai passion lo. Walaupun gue pertama gue nggak dapet duit yang banyak, tapi ketika gue ngeliat orang nikmatin makanan gue aja, itu gue udah seneng banget. Seneng banget. Berarti kan udah tuh goal gue dapet tuh pertama. Yang kedua gue pikirin gimana caranya sambal ini kemana-mana luas. Yang ketiga baru dari situ nge-manage bisnis gue, gimana caranya gue bisa dapat penghasilan yang gede. Itu sih kalau kata gue stepnya kayak gitu. Kalau dari awal udah mikirin cuan mah nggak akan sih. Yang ada ya lo nanti turun atau ada masa apesnya sepi, kelar bisnis. Jadi kalau misalnya cuan terus tuh kayak begitu lu dapat cuan dari yang biasa lu dapat atau kurang dari yang lu harapin, kenyataan yang kayak gitu tuh bikin down sendiri. Nah gue produk, sekarang gue mau tanya sama lo sendiri service gimana? Lo kan juga part of business. You have a business makeup artist? Oh iya, passion sih. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah nyangka kalau makeup itu passion gue. Cuman gue suka blanda dan
Sebetulnya trigger gue jadi makeup artist itu MUA lah ya. Itu karena suami gue kebetulan dia pengusaha juga, dia punya 2 usaha saat ini. Dia itu selalu mikir kayak gue pengen punya usaha yang hasilnya tahunan, bulanan, harian. Lebih prepare lagi ya, lebih prepare lagi dia. Terus sama kayak usaha apa ya yang dolar naik turun gak akan ngaruh kata dia. Ya benar. Gue mikir make up karena apa coba? Jasa. Orang mau cantik berani bayar mahal, Ya. gitu kan? Contohnya kayak corona sekarang. Kalau MUA yang udah pegang wedding, kayaknya mereka akan aman gitu. Karena wedding aja kan sampai sekarang masih berjalan. Iya. Lu tuh wedding juga ya? Wedding semuanya. Gua ya? tadinya tahun ini mau coba untuk private wedding, cuman karena corona gua belum berani. Tapi gua lagi baru bener-bener mulai merintis jadi MUA. Tiba-tiba corona. Itu ujian lu lebih bagus, hasil lu harusnya lebih bagus. Iya, tiba-tiba corona, gua masih sebatas bridesmaid, engagement, yang mau graduation apa gitu kan, belum bisa ke wedding. Sedangkan sekarang wedding kan bridesmaid kan udah jarang ini ya, jarang dirayain gitu, udah nggak ada resepsi apa segala macem, cuman segelintir orang lah paling yang menggelar. Nah, yang tetap keangkat itu si yang makeup weddingnya. Tapi kita begini nothing tulus ya sebetulnya. Kita memang niatnya kayak mau bantu orang deh yuk gitu. Karena banyak banget dari teman-teman kita juga yang punya tiba-tiba dagang-dagang makanan gitu. Iya. Yang tiba-tiba jadi online. Kalau kita bisa bantu, why not? Bisnis itu juga harus ada support system sih. Jadi kayak lo tanya dulu sebelumnya sama keluarga lo gimana soal lo mau bikin bisnis. Jadi lo nggak bisa tiba-tiba gue bikin bisnis tanpa ada planning dan lo cerita sama orang. Lo harus cerita sama temen deket lo, sama sahabat lo, sama keluarga lo, atau sama suami atau istri lo. Dengan mereka nyupport lo, insya Allah sih bisnis lo malah lebih lancar karena ada support system gitu loh. Kalau kita kerjain sendiri terus kita diem nanti aja ya orang akan tahu. Thanks for sharing ya. Sharing is caring. Kata anak gue juga sharing. Gak kerasa waktu cepat sharing berlalu. Oh iya, sekarang gue mau nanya, gimana sih kalau lo mau beli makanan online menurut kalian berdua, cara cermat milih makanan online apa? Soalnya gini loh, kalau banyak banget makanan online, lo bisa di e-commerce dan segala macam. Lo lihat Instagram, lo lihat status temen-temen lo ngeliat e-commerce itu semua makanan online. Lo sebut taruhlah bawang goreng, itu keluar semua 1000 bawang goreng. Nah pertanyaan gue adalah ketika lo belanja makanan online, lo trik dan tips lo tuh apa supaya dapat makanan yang menurut lo itu murah dan enak gitu. Sementara kita kan cuma tahu dari review kayak kita gini ya. Tapi tetap menurut gua sih lidah sih selera masing-masing. Nah gua mau nanya, click on. Kayak gue misalnya gue lagi pengen makan ayam goreng nih. Gue pengen makan ayam goreng yang ada serundengnya. Tapi gue ngeliat kayak kan udah banyak nih yang udah terkenal pun kan udah jelas rasa dan itunya gitu kan. Jadi kalau gue lagi pengen banget, gue beli yang pasti, yang gue udah tahu rasanya. Itu kalau misalnya gue kayak coba aduh gue pengen jajan atau apa, gue coba pertama yang gue lihat adalah dari review orang-orang. Itu pasti gue kalau misalnya lihat dari tampilan foto itu poin kesekian lah, karena foto bisa menipu sih. Bisa ngambil dari Menurut Google gue bisa lah ya. ngambil dari Google dan kadang-kadang kan ya namanya juga usaha gitu kan, maksudnya jadi ya komersial pasti ya dibagus-bagusin gitu kan. Kadang-kadang suka kejebak juga, suka zong juga. Lihat di gambar bagus nih, banyak, terus menarik, dibeli mahal. Berarti kalau Adele tuh nggak ngeliat di gambar tapi lebih ke trust ya, nyarinya tuh trust ya, nggak yang cuman asal ngiler gitu doang ya. Berarti agak selektif nih kayaknya Adele nih kalau milih makanan. Ya nggak sih? Kayak lu jarang yang bukan yang kayak lucu, oke gue beli nggak kayak gitu ya. Nah dia kalau misalnya gue jajan, gue kemarin jajan ini enak sih ya, serius iya beli. Harus ada penjelasan dulu. Iya, gue nggak berani nyoba. Iya benar. Kalau gue nggak berani nyoba karena masalahnya sama perut gue, badan gue, sama duit. Kalau misalnya ada yang mahal, yang murah, yang mahal, taunya ini enak sih tapi harganya segini, tapi pas dicobain enak, ya menurut gue itu worth it, gue nggak rugi gitu kan. Kalau Tami? Kalau gue biasanya suka lihat packaging sih. Visual ya anaknya. Packagingnya dulu gitu, terus ntar gue baru baca review.
Atau gua misalnya temen gua nge-instastoryin sesuatu, gua tanya, lu kemarin jajan ini ya, enak nggak, beneran nggak enak nggak, gitu kan. Cross check dulu nih. Cross check dulu, gua cross check. Iya Tam, enak ininya, oh oke, gua jajan gitu. Berarti kalau dia dari packaging ya, kalau gue dari Visual, kalau lu dari trusted ya, dari apa yang lu dengar dari orang. tapi orang yang gue merasa seleranya sama Iya. sama gue gitu. Nah kan kalau Adel kan pilih-pilih makanan kan tadi mengutamakan trustnya ya. Jadi dia lihat review, lihat apa gitu kan, omongan orang tuh kayak gimana, itu juga orang yang harus dia percaya, baru dia akan beli. Nah sementara kalau Tami tuh orangnya visual banget, ngelihat kemasan menarik aja dia beli dulu. Urusan enak gak enak belakangan ya. Ya kan, soalnya menurut gua kalau nih orang udah bikin packaging gini, harusnya nih makanan enak gitu. Ya Harusnya. it's okay Iya sih, nggak it's okay sih, karena gini loh, karena sebenarnya lu itu pasar buat orang-orang yang branding kemasan-kemasan yang lucu, lu tuh pasarnya. Iya, Iya. benar-benar. Adel bukan pasarnya, kayak gini, Osa lucu banget menurut gue warnanya. Berarti pasarnya itu yang kayak Tami, keripiknya mau terserah enak apa enggak urusan ntar, yang penting kemasannya lucu, masukin Instagram ya kan. Nah kalau Adel tuh pasarnya justru yang kayak nih kemasan-kemasan yang oldies tapi rasanya tuh yang otentik banget, mungkin tuh pasarnya ada. Pasarnya emang orang yang bener-bener enak masaknya ya. Ya. Nah sementara kalau gue beda lagi nih, gengs. Kalau lu gimana? Kalau gue tuh lebih ke experience. Jadi gini, gue nggak pernah beli, terus terang ya, gue tuh jarang banget beli makanan-makanan online gitu. Gue lebih suka experience-nya. Jadi gimana bentukannya, gimana cara minum, cara makannya. Gue harus lihat langsung sih. Jadi gue kalau ngeliat exhibition atau bazar-bazar makanan online, kalau di Jakarta tuh ada Bright Spot, tau gak sih? Iya. Bright Spot itu salah satu momen yang gue tunggu-tunggu setiap tahunnya. Karena di situ tuh kayak berapa tenan makanan-makanan online numpuk satu, dan itu tuh setiap boothnya tuh konsepnya lucu-lucu sesuai dengan si brandnya. Itu gue suka banget, walaupun gue belanjanya entar, paling nggak gue tahu dulu apa yang harus gue beli. Jadi lu lebih ke lihat langsung gitu ya? Iya, experience-nya sih. Gue megang dimensi minumannya, gue harus megang. Ini handy nggak buat gue? Iya kan? Ini percuma lu jual botol, ternyata di fotonya oke, pas taunya pas dikirim ke segede aqua galon ya kelar juga sih gue. Sebenarnya semua yang jualan online menurut gue sih mengerucut ke offline store sih. Iya benar. Ya kan, mereka pasti cita kayak gue nih, gue punya sambal Kakanda, itu goals gue tuh sebenarnya pengen punya kedai Kakanda atau apa pondok Kakanda mungkin, biar orang tuh tahu gimana otentiknya sambal ini gitu kan, kayak gitu lah intinya. Karena emang sebenarnya kalau untuk lu buka kedai juga, lu cuma jualan sambal, tapi tuh sambal tuh pakai nasi doang tuh enak gitu loh. Iya. Jadi menjual banget gitu. Iya. Lu nggak perlu menu-menu lainnya pun, menurut gue itu udah cukup puas sih sambal lu. Gue jadi ngebayangin menunya nasi putih, lauknya sambal. Kayak gini sih menurut gue, makanan online tuh yang lo harus fokusin selain kemasan, experience dan lain-lain. Kalau kata gue seperti yang tadi gue bilang di awal. Jadi kayak lo tuh menurut gue sih lo harus ngelihat gimana kandungan gizinya. Apa yang lo beli lo nggak bisa lo nyemil separah nyemil, like sorry ya, boba itu enak banget, tapi kalau lo tiap hari makan manis-manis boba kan nggak bagus buat diabetes dan segala macam. Jadi kalau gue sih tipsnya dari gue sih, kalau lo beli contohnya kayak si Osa ini, gue akan ngelihat dulu pertama gizinya apa dan bahannya apa, ingredientsnya apa. Ingredientsnya, lo lebih mengutamakan ingredientsnya ya. Iya, kalau misalnya gue makan isinya karbohidrat semua, sementara gue suka nyemil. Sebenarnya kan yang susah di stop adalah Nyemil. habit kita untuk nyemil kan. Kayak lu Tam, habitnya yang susah dihilangin. Jadi yang solusinya adalah mengganti makanannya, bukan menghilangkan habitnya gitu loh. Iya. Karena menurut gue zaman-zaman sekarang tuh gue penting lah mikirin kualitasnya sih. Jadi lu nggak cuma nyemil doang, tapi apa yang lu konsumsi itu. Hygiene-nya juga ya. Hygiene-nya paling, hygiene itu udah pasti nomor 1 buat gue, gila. Berarti lo kalau masak sambal, hygiene harus nomor 1 dong. Jelas, kalau gue masak sambal kenapa gue pakai botol kaca? Karena itu kalau gue pakai botol plastik mungkin gue nggak nyampe seminggu. Karena gue nggak mau pakai pengawet gitu. Gue maunya pakai pengawet alami kayak minyak. Minyak itu pengawet alami, dan minyaknya pun walaupun gue sambal lauk pakai lauk itu ngegoreng lauknya sama bikin sambal itu gue pisah. Yang kedua pengawet alami tuh yang gue tahu tuh gula. Tapi gula masih bisa gue ganti.
apa gula aren, gula kristal atau gula apa gitu dibanding gula proses. Gula putih kan lebih jeleknya daripada gula merah ya, gula yang berwarna. Itu masih bisa gue ganti karena salah satu sambal gue ada yang pakai gula merah. Yang ketiga itu dari sterilisasinya. Nah dari botol kaca ini kayak gini sih gue suka banget. Jadi sterilisasinya kejamin gitu ya, kita bisa ngerebus dulu, bisa nge-kukus dulu si botol ini supaya bakterinya atau virus atau kuman-kumannya semua hilang, baru kita masukin si produk yang panasnya itu, baru kita langsung seal gitu loh. Oke, Buns, udah banyak banget kita bercakap-cakap hari ini ya, terus kita sambil nyemil dan sharing-sharing mereview 3 menu dan sharing is caring. Waktunya kita pamit dulu. For watching, Bun. Semoga bermanfaat info dari kita. Betul. Amin. Semoga nggak bosen-bosen ya. Semoga nggak video bosen-bosen. kita. Kali ini kita lagi serius banget ya. Lagi serius banget. Dan yang jelas kita akan terus ini ya, improve Ya. episode buntelan lemak. Antara tidak Time of Food and Friends lagi atau Food and Enemy gitu ya. Ya, banyak surprise lainnya. Kita akan kasih surprise di buntelan lemak banyak banget ya. Banyak banget. Biar nggak bosen. Ya, betul. Jadi harus pantengin terus video kita. Makanya kasih lonceng nggak sih? Iya dong, harus dong lonceng. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share Dan ke teman-teman. Ya, follow Instagram kita juga. Follow. Buntilan Buntelan Lemak Project. Dan jangan lupa follow Instagram kita masing-masing. Iya. Yes, @adelonly. Balita here. Pamitin. Dah. Thank you. Bye. Kok bisa pas dulu sih? Kok ada?